Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi karena kasih setia Tuhan ada pada kita. Saudara, saya diingatkan tentang Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ini satu tawaran yang Tuhan berikan. Bukan tawaran, tapi ini janji Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab kita. Nomor satu, saudaraku, ketika saudara dan saya berseru, Tuhan akan menjawab kita. Coba bayangkan saja. Banyak orang berkata, "Loh, saya sudah berseru Bu Ella, tapi kenapa Tuhan belum menjawab?" Tahukah saudara, berseru itu bukan berbicara, bukan berkata-kata, tapi berseru itu ada tekanan di dalamnya. Jadi suaranya itu suara yang lantang, yang namanya berseru. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang ketekunan kita. Berserulah kepadanya, jangan ngoyak manusia, jangan ngoyak sesamamu, tetapi ngoyak Tuhan. Yang pasti Alkitab berkata Dia akan menjawab kita. Bahkan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, hal-hal yang akan datang. Coba bayangkan saudaraku, betapa dahsyatnya itu. Cuman Tuhan ingin kita berseru, ngoyak Tuhan. Dan manusia itu seringkali ngoyak apa yang kelihatan sih, ngoyak apa yang bisa dilihat. Makanya manusia gagal. Berseru itu membutuhkan ketekunan, karena ngoyak itu nggak cuma sekali, terus menerus kita tekun berseru kepada Dia dan mempercayai Dia. Berseru itu harus punya keberanian loh saudara. Kalau nggak punya keberanian nggak mungkin bisa berseru. Mungkin bisa bicara tapi bukan berseru. Tapi berseru itu harus punya keberanian. Seperti Bartimeus itu, dia berseru, berteriak kepada Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Ketika orang berseru itu banyak risiko yang harus ditanggung. Mungkin dilecehkan, mungkin diejek, mungkin dikata-kata yang gak benar. Kenapa kamu tetap aja mengharapkan Tuhan yang ini dan itu? Tapi Alkitab berkata ketika kita berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab kita. Bahkan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang besar yang tidak pernah kita lihat, itu akan diberitahukan kepada kita. Betapa dahsyatnya saudaraku. Tetapi itu membutuhkan keberanian. Apakah saudara dan saya mempunyai roh keberanian untuk hal itu? Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Bukankah Raja Daud juga berkata bahwa Tuhan itu akan memberitahukan perjanjiannya kepada orang yang dikasihinya. Berarti orang yang berani berseru kepada Tuhan adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman. Dia punya keyakinan pasti. Aku akan berteriak, aku percaya. Nah, imannya itu bergerak ke depan. Dan itulah yang menyelamatkan dia, yang membuat dia berjumpa dengan hal-hal yang Tuhan rancangkan, Tuhan sediakan bagi kita. Yuk, mari saya ajak saudara berseru. Jangan lupa arti berseru. Bukan berteriak saja, tapi ada konotasi kita ngoyak Tuhan. Kita terus menerus, kita percaya. Karena gak mungkin orang berani berteriak dengan keras kecuali dia percaya bahwa dia sedang berjalan dalam yang benar. Bapa, terima kasih sore hari ini Kau beritahukan kepada kami satu rahasia besar supaya kami hidup menikmati janji Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk hidup dalam kebenaran sehingga kami mempunyai roh keberanian untuk berseru kepadamu. Dan kami tahu pasti bahwa Engkau pasti menjawabnya sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih buat kami sadarkan hal ini dan menikmati kuasa ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati.